wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Syakila Parasita, bisa dipanggil Syakila, dengan NIM 244110405090 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Video yang saya buat ini merupakan tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam tahun akademik 2025-2026. Dalam video ini, saya akan membahas 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Kepada kami, izinkan saya menyampaikan pembahasan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama meminta saya untuk menjelaskan pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun secara istilah. Pertama, mari kita bedah dari sisi bahasa atau etimologi. Istilah metodologi studi Islam terdiri dari 3 kata, yaitu metodologi, studi, dan juga Islam. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata metodos, yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu dan pengetahuan. Jadi secara harfiah, metodologi adalah ilmu tentang cara atau jalan yang digunakan dalam suatu kegiatan. Kata studi berasal dari bahasa Latin, studium, yang berarti kajian penelitian atau telaah mendalam terhadap suatu objek atau bidang ilmu tertentu. Sedangkan kata ilmiah, kata Islam secara bahasa dari bahasa Arab, dari akar kata salimah yang berarti selamat, kemudian menjadi aslama yang berarti berserah diri atau tunduk patuh, sehingga Islam secara bahasa berarti keselamatan, kedamaian, dan juga ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila kita gabungkan secara bahasa, metodologi studi Islam berarti ilmu tentang cara atau metode yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah agama Islam secara mendalam dan sistematis. Selanjutnya, pengertian metodologi studi Islam. Secara istilah atau terminologi, menurut para ulama dan akademis muslim, metodologi studi Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang cara, prosedur, pendekatan, dan metode yang digunakan untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis Islam baik secara ajaran, agama, maupun peradaban secara ilmiah, secara ilmiah, sistematis, dan komprehensif. Lebih jauh lagi, metodologi studi Islam mencakup beberapa aspek penting. Pertama, aspek sumber, yaitu bagaimana cara memahami dan mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, aspek pendekatan. Islam dapat didekati melalui berbagai pendekatan ilmiah, seperti pendekatan historis, itu sejarah, pendekatan sosiologis, kemasyarakatan, pendekatan filosofis, pendekatan psikologis, hingga pendekatan antropologis. Ketiga itu aspek tujuan. Tujuan utama metodologi studi Islam adalah untuk menghasilkan pemahaman yang benar, mendalam, dan kontekstual terhadap ajaran Islam agar amalan
agar diamalkan dalam kehidupan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa metodologi studi Islam bukan sekadar cara membaca Al-Quran, melainkan suatu ilmu untuk mengatur bagaimana seharusnya mendekati, mengkaji, dan memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan beberapa contoh penerapan metodologi studi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu adalah ketika kita menerima informasi keagamaan di media sosial. Misalnya, ada sebuah video yang menyatakan bahwa suatu amalan yang pasti benar. Sebagai seorang muslim yang memahami metode studi Islam, kita tidak langsung mempercayainya. Kita akan mencari sumbernya, melihat apakah terdapat dalil Al-Quran dan hadis secara sahih, serta memperhatikan penjelasan para ulama yang kompeten. Dengan demikian, kita dapat menghindari dari informasi yang keliru. Contoh yang kedua adalah ketika terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan ibadah, seperti perbedaan jumlah rakaat salat tarawih atau perbedaan menentukan awal bulan puasa Ramadan. Dengan memahami metodologi studi Islam, kita mengetahui bahwa perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode ijtihad para ulama. Oleh sebab itu, kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tetapi tetap saling menghormati. Contoh berikutnya itu dapat kita lihat di lingkungan kampus. Saat mengerjakan tugas atau penelitian tentang Islam, kita tidak hanya mengambil informasi dari internet tanpa sumber yang jelas. Kita menggunakan referensi yang dapat dipercaya, itu seperti Al-Quran, hadis, kitab para ulama, dan jurnal ilmiah. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan metode ilmiah dalam studi Islam. Contoh lainnya ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, misalnya mengenai muamalah, etika bermedia sosial, atau pergaulan, kita berusaha mencari informasi berdasarkan ajaran Islam melalui sumber yang benar dan pendapat para ahli, bukan hanya berdasarkan opini pribadi. Dari beberapa contoh tersebut dapat kita pahami bahwa metodologi studi Islam bukan hanya dipelajari sebagai teori di bangku kuliah, tetapi memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami metodologi yang benar, kita dapat menjadi seorang muslim yang lebih bijaksana, berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta mampu mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini diminta untuk menjelaskan 5 pondasi Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian saya juga diminta untuk menjawab apakah seseorang masih bisa dikatakan muslim jika salah satu pondasi itu tidak terpenuhi. 5 pondasi ini dalam istilah Islam disebut rukun Islam. Dalil tentang rukun Islam sangat jelas sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pondasi pertama adalah syahadat atau 2 kalimat syahadat adalah ikrar atau pengakuan seseorang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat merupakan pintu masuk
ke dalam Islam, seseorang baru bisa disebut muslim apabila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dalam hatinya. Syahadat juga menjadi pondasi paling utama karena tanpanya semua amal ibadah lain tidak akan diterima. Pondasi kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan 5 waktu sehari semalam, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Sholat merupakan tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu imanuddin", artinya sholat adalah tiang agama. Sholat berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjaga sholatnya, maka agamanya tegak. Orang yang meninggalkan sholat, maka agamanya runtuh. Pondasi yang ketiga adalah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah puasa terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pondasi keempat adalah zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apabila harta tersebut telah mencapai nisab dan haul, ada dua jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir Ramadan, dan zakat mal, zakat harta yang diwajibkan dikeluarkan apabila harta telah mencapai batas nisab zakat. Zakat berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa sekaligus instrumen pemerataan ekonomi dalam Islam. Pondasi kelima adalah haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Inilah inti dari pertanyaan kedua yang sangat penting untuk dipahami dengan bijak. Para ulama membedakan hukum meninggalkan masing-masing rukun Islam sebagai berikut. Yang pertama itu meninggalkan syahadat. Seseorang yang tidak bersyahadat atau mengingkari isi syahadat, maka ia belum masuk atau keluar dari syahadat, adalah syarat mutlak dari keislaman seseorang. Yang kedua, meninggalkan sholat. Para ulama berpendapat sebagaimana ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa meninggalkan sholat dengan segala dan menganggapnya tidak wajib adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun ulama lain berpendapat ia tetap muslim, namun berdosa besar. Yang ketiga, meninggalkan puasa, zakat atau haji. Apabila seseorang mengakui kewajiban tersebut tetapi tidak melaksanakannya karena kelemahan atau kelalaian, ia masih dianggap muslim namun berdosa. Namun jika ia mengingkari kewajiban, salah satunya ia bisa jatuh kepada kekufuran. Jadi
Kesimpulan status kemusliman seseorang sangat tergantung pada apakah ia mengingkari kewajiban rukun Islam tersebut atau hanya meninggalkannya karena kelemahan. Yang terpenting adalah seseorang tetap beriman, mengakui kewajiban tersebut, dan terus berusaha melaksanakannya. Masuk ke pertanyaan ketiga, meminta saya untuk menjelaskan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan menggunakan dalil nakli dan juga dalil akli. Percaya kepada Allah merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satu dalil ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Selain itu, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia adalah mengenal dan menyembah Allah. Dari sisi dalil akli atau akal, ada beberapa argumen logis yang kuat mengapa harus percaya kepada Tuhan. Argumen yang pertama, argumen kosmologis. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada penyebabnya. Alam semesta yang kita lihat ini ada karena diciptakan. Sesuatu yang diciptakan pasti ada penciptanya, dan sang pencipta itu tidak bisa juga diciptakan oleh orang lain. Karena akan terjadi rantai tak berujung, maka harus ada penyebab utama yang tidak diciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumen kedua, argumen fitrah. Setiap manusia dimanapun dan kemanapun secara naluri merasakan adanya kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ketika manusia berada dalam kesulitan yang sangat berat, ia akan secara naluriah memohon kepada sesuatu yang lebih tinggi. Ini adalah bukti bahwa beriman kepada Tuhan adalah kebutuhan dasar jiwa manusia. Argumen yang ketiga, argumen moral. Jika tidak ada Tuhan, maka tidak ada standar moral yang mutlak. Segala perbuatan, baik dan buruk itu menjadi relatif. Namun, pertanyaannya, semua manusia di seluruh dunia memiliki rasa bahwa ada yang benar dan ada yang salah. Ini menunjukkan adanya sang pembuat hukum moral yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian metodologi studi Islam, 5 pondasi Islam, serta alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan juga dalil akli. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang ajaran Islam. Saya menyadari bahwa pembahasan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bimbingan, koreksi, dan masukan dari Bapak dosen demi kebaikan pemahaman saya ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.